Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa ya, tetap semangat. Oke teman-teman, di video kali ini pertama-tama saya mau kasih tahu ke teman-teman ya. Jadi saya ini punya pembersih jamur kaca ya teman-teman. Nah teman-teman, coba kita lihat ya. Jadi biasanya kan kalau kita punya cermin atau kaca, di pinggir-pinggirnya itu kan suka berjamur gitu ya, atau kotor yang sudah tebal dan tidak bisa dibersihkan. Nah, saya punya solusi nih teman-teman. Saya punya pembersih jamur kaca dari RS31. Cara penggunaannya itu gampang banget ya teman-teman, tinggal dituangin aja ke wadah secukupnya ya. Karena kaca dan cermin saya itu jamurnya tidak terlalu tebal ya. Jadi tadi saya tambahkan pakai air, perbandingannya 1:1 aja teman-teman. Tapi kalau kaca atau cerminnya itu jamurnya tebal dan kotorannya itu kuat banget, susah dibersihkan, lebih baik teman-teman itu nggak usah ditambahin pakai air ya. Nah, untuk alat pembersihnya itu bisa pakai kuas, sikat gigi gitu ya. Untuk yang di pinggir-pinggirnya kan susah dijangkau gitu ya. Atau bisa pakai lap langsung. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau saya kan ada pegangannya gitu ya. Nah, kalau misalkan tangan teman-teman itu sensitif, lebih baik pakai sarung tangan dulu ya. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, bisa langsung celing bening gitu ya. Nah, ini saya udah tenang banget, udah punya RS31 pembersih jamur kaca teman-teman. Pembersih jamur kaca RS31 juga bisa untuk membersihkan kaca mobil, terus apalagi untuk cermin di toilet biasanya tuh pinggir-pinggirnya suka banyak jamurnya kan ya. Nah, teman-teman bisa pakai. Nah, untuk teman-teman yang pengen beli, nanti linknya saya cantumkan ya di description box video ini. Oke teman-teman, sekarang aktivitas saya yang agak siangan gitu ya teman-teman. Tadi pagi tuh saya bikin sarapan aja itu nasi goreng sama telur ceplok. Terus saya juga nyuci baju dan ini bajunya sudah bersih, tinggal dijemur-jemurin aja teman-teman. Nah kali ini jadwal saya itu nyuci handuk ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nyuci handuk itu sekitar 5 harian gitu ya, saya ganti handuk. Nah, ini cuacanya juga lagi mendung nih teman-teman. Mudah-mudahan sih nunggu jemuran saya kering baru hujan ya. Oh ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura ya. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang dan salam kenal ya. Jadi teman-teman, saya itu misalkan seneng beres-beres terus masak gitu ya, tapi saya tuh paling nyerah kalau urusan pakaian gitu. Ada yang sama dengan saya nggak? Jadi kalau misalkan saya tuh nggak punya mesin cuci, terus terang saya tuh kewalahan banget karena jujur dari dulu itu pekerjaan mencuci dan setrika itu kayak melambaikan tangan gitu loh teman-teman. Nah, tapi masih mending kalau setrika masih bisa saya kerjain di sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan badan saya udah capek banget gitu ya, terus misalkan lagi banyak banget kerjaan, biasanya memang setrikaan saya laundry aja teman-teman. Oke, sekarang saya mau potong-potong daun-daun yang udah pada kuning dan layu nih teman-teman, karena beberapa hari ini saya memang sedang tidak merawat tanaman ya. Karena terus terang saya tuh kemarin sempat ngedrop gitu ya, sakit teman-teman, asam lambung saya tuh naik. Terus tensi saya tuh rendah banget, 80/60 gitu. Terus akhirnya saya ke dokter, dikasih obat gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Nggak tahu kenapa sih ya, mungkin memang dari dulu tensi saya tuh selalu rendah ya teman-teman. Saya tuh kalau misalkan kecapean dikit atau tidurnya nggak nyenyak gitu ya, atau tidur terlalu malam, udah langsung drop gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan lagi banyak kerjaan gitu ya, harus edit malam hari, terus tidurnya itu di atas jam 10 udah langsung deh, saya udah langsung tumbang gitu teman-teman. Nah, padahal itu kalau misalkan ngedit, menurut saya tuh paling enak tuh malam hari karena tenang ya keadaannya gitu. Apalagi kalau misalkan untuk voice over gitu lebih enaknya malam hari gitu teman-teman.
Terus anak-anak sama suami juga sudah bilang nggak usah terlalu sering bikin video, katanya nanti kecapean gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan udah jadi video gitu kan memang orang tinggal nonton aja ya teman-teman, tidak tahu BTS-nya gitu ya, behind the scene-nya gitu ya. Tidak tahu di layar belakangnya tuh seperti apa. Jadi memang ya kelihatannya memang bikin video, nyapu, cuci piring, masak gitu kan enak gitu ya kelihatannya gitu ya. Tapi sebenarnya riuh banget teman-teman. Harus mindahin tripod ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu loh ya. Tapi ya memang gimana lagi, ini sudah suatu pekerjaan ya, harus dijalanin namanya kita sudah bekerja sebagai content creator ya pasti capek ya. Dimana-mana orang kerja mah capek ya teman-teman, nggak ada yang nggak capek ya. Kalau kita memang pengen hasil yang gede ya memang harus capeknya juga besar gitu kan. Tapi memang ya kondisi fisik seseorang itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Kalau saya mungkin karena usia saya udah banyak, terus mudah banget lelah gitu ya teman-teman ya. Terus itu loh, kalau tensi saya itu lagi drop 80/60, aduh kepala saya tuh pusing banget. Jadi saya tuh seperti nggak punya tenaga gitu loh teman-teman. Kalau berdiri tuh seperti melayang-layang gitu. Tapi serba bingung ya teman-teman kalau misalkan saya tidak ada kegiatan di rumah gitu ya. Terus ngapain bengong gitu ya. Kerjaan rumah sebenarnya kalau tanpa di video itu cepat selesai ya. Cuman kalau misalkan sekalian bikin video itu kan 2 kali lipat waktunya ya. Harus mindahin tripod dan segala macem gitu kan. Nah kalau misalkan saya tuh nggak bikin video gitu ya, nggak ada kegiatan, pikiran saya tuh bakalan ngaco kemana-mana teman-teman. Jadi kadang-kadang saya bikin video itu ya memang apa ya, ngisi waktu saya supaya saya tuh ada kegiatan yang positif gitu loh. Saya kan memang jarang pergi-pergi ya, kecuali sama anak-anak, misalkan pergi pun kalau misalkan belanja bulanan gitu ya. Nah kumpul dengan teman-teman juga hampir tidak pernah gitu ya teman-teman. Terus keluar ke tetangga juga enggak ya, karena memang di tempat saya tuh tetangganya tuh memang tidak pada suka ngumpul-ngumpul gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kegiatan apa ya kita diskusinya lewat WA. Apalagi sejak pandemi itu memang tidak ada pertemuan warga gitu loh teman-teman. Alhamdulillah saya sudah beresin tanaman ya, sudah siram-siram, terus sudah beresin teras juga. Oke, kali ini saya mau masak menu terfavorit saya teman-teman. Jadi kali ini saya tuh mau bikin sayur asem. Nah sayur asem itu adalah sayur yang paling saya suka. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya tuh seger, enak gitu loh, nggak bosan-bosan. Nah untuk bumbu sayur asem versi saya gitu ya, saya kalau bikin sayur asem itu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, terasi, gula, garam, asam tentunya ya, sama lengkuasnya tuh yang banyak teman-teman. Nah bawang merah, bawang putih, tapi dominan lebih banyak bawang merahnya teman-teman. Oke, semua bumbunya itu dihaluskan. Kalau sudah, dimasukkan ke dalam air mendidih. Nah untuk usinya saya pakai jagung, pakai labu siam, pakai wortel. Kenapa saya suka? Karena nggak tahu kenapa ya kalau misalkan nyayur kuahnya banyak itu saya seneng pakai wortel gitu teman-teman. Nah sekarang saya iris-iris dulu ya bahan-bahannya. Nah bahan yang tadi tuh semuanya dimasukkan ya. Terus tambahkan pakai melinjo, pakai kacang tanah dan daun salam. Terus ini juga saya tambahkan cabai hijau dan lengkuas ya teman-teman, supaya aromanya tuh enak dan sedap. Terus cabai hijau tuh kayaknya bikin enak deh untuk sayur asam. Dan tentunya masukin asamnya ya. Kadang-kadang saya juga tambahin pakai tomat, tapi kali ini enggak ya. Saya cuman pakai asam yang dari paketan sayur asamnya itu teman-teman. Nah terus tambahkan pakai gula pasir.
Oke, untuk teman makan sayur asemnya, saya juga mau goreng tempe aja ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya itu saya pakai bumbu racik tempe goreng gitu aja. Saya lagi pengen yang praktis-praktis, jadi sebenarnya tuh kalau bumbu yang instan-instan sebenarnya tuh memang kurang bagus, tapi kalau untuk kepepet ya kayaknya sih nggak apa-apa sih ya. Nah, kalau sayuran yang kerasnya sudah mulai matang, sekarang tinggal dimasukkan kacang panjangnya ya teman-teman. Terus ditunggu sebelah, saya ini lagi balik-balik tempe gorengnya, takutnya kan gosong ya. Nah, kalau udah yang terakhir tinggal dimasukkan daun melinjonya atau daun so. Alhamdulillah ini tuh enak banget ya teman-teman, menu sayur asem terus tempe goreng. Nah, setelah goreng tempe, saya juga mau goreng ikan asin. Masya Allah, alhamdulillah sayur asamnya tuh sudah matang nih teman-teman. Terus tempe gorengnya juga sudah matang. Ini tuh menu terfavorit saya loh teman-teman. Jadi kalau ada sayur asam tuh bawaannya tuh pengen cepet-cepet makan gitu. Oke, sekarang saya mau goreng ikan asin dulu. Ini ikan asin apa ya nggak tahu. Sebelumnya sudah saya cuci dulu ya ikan asinnya teman-teman supaya bersih, terus supaya nggak asin banget. Nah, sekarang saatnya saya mau bikin sambal ya teman-teman. Jadi udah masak sayur asem, masak ikan asin, masak tempe, gitu kan nggak lengkap ya kalau misalkan nggak pakai sambal ya. Jadi kali ini saya mau bikin sambal tomat terasi goreng. Tadinya tuh saya mau bikin sambal terasi mentah teman-teman, cuman anak saya katanya minta digoreng. Ya sudah nggak apa-apa, sama-sama enak gitu ya. Dan alhamdulillah ini tuh masya Allah banget, enak banget ya teman-teman. Saya tuh udah lapar banget ini pas ngulek sambal gitu ya. Kayaknya udah deh langsung buru-buru makan aja. Dan bener sekarang saya mau ambil nasinya. Alhamdulillah nasinya tuh mateng. Biasanya tuh kadang-kadang saya tuh suka lupa ngegelekin ke cook gitu ya. Nyolokin iya, tapi lupa diceklekin ke masak gitu. Kadang-kadang lauknya sudah matang, nasinya belum matang. Alhamdulillah ini menu favorit dan nasinya sudah matang teman-teman. Masya Allah, ini tuh nikmat banget menurut saya ya. Kali ini teman-teman masak apa nih? Komen di bawah ya. Pokoknya apapun masakannya, apapun makanannya, kita wajib banget untuk terus bersyukur dan alhamdulillah terima kasih kepada Allah ya. Kita masih diberikan rezeki makanan yang berkah. Dan seperti ini teman-teman, alhamdulillah banget, ini tuh luar biasa enak banget ya. Masya Allah banget deh pokoknya. Dan jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu dan terima kasih kepada Allah ya. Kita sudah dikasih makanan senikmat ini. Oke teman-teman, jadi terima kasih ya yang sudah menonton video saya kali ini. Sekian dulu video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.